Sore semuanya, hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga ya, tentang analisa cost volume profit. Nah, di sini analisa cost volume profit itu merupakan teknik analisis dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk memahami. Jadi kita ada biaya, kemudian ada juga laba dan ada juga volume, gitu ya. Nah, di sini selanjutnya bisa kalian lihat bahwa analisa CVP di situ dapat membantu manajer dalam memahami hubungan yang terjadi atas perubahan cost dan volume penjualan terhadap laba perusahaan. Nah, manfaatnya di sini ada 4. Jadi kita bisa menentukan harga jual, kemudian perencanaan laba, yang ketiga itu menentukan bauran penjualan. Nah, bauran penjualan ini nantinya digunakan ketika produk yang dijual tidak hanya satu, gitu ya. Jadi misalnya saya jual spidol ada warna biru dengan ada warna merah, gitu ya. Sehingga saya butuh yang namanya bauran penjualan atau sales mix. Kemudian yang keempat adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas produksi. Nah, kemudian ini beberapa pertanyaan yang nanti akan digunakan untuk menjawab apa yang ada di analisa cost volume profit, gitu ya. Nah, nanti pasti kita akan di mana komponennya itu dalam analisa itu kita tahu berapa pencapaian penjualan di pas atau BEP, gitu ya. Jadi unit yang harus terjual berapa, kemudian penjualannya berapa. Kemudian juga di situ misalnya kita mau turunkan harga jualnya atau mau dinaikkan. Nah, itu bisa kita lihat ukurannya gimana. Kemudian di sini komponennya yang pasti ada harga jual per unit, kemudian ada biaya variabel per unit, ada biaya tetap, kemudian ada bauran penjualan dan volume penjualan. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya laporan laba rugi ya. Nah, kalau saya pengen untuk sales mix, gitu ya, kalau yang saya tahu, kalau kalian juga pernah belajar di pengantar akuntansi atau akuntansi biaya, kita punya yang namanya sales atau biasa disebut total revenue. Kemudian nanti akan dikurangi dengan total volume, total variable costing, gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini akan ketemu yang namanya total contribution margin. Nah, kemudian kita akan dikurangi lagi dengan total fixed cost. Kemudian kita akan ketemu yang namanya operating income atau OI. Nah, dari operating income itu akan dikurangi juga dengan pajak yang di sini nanti ada tax. Kemudian nanti akan ketemu yang namanya net income. Nah, kemudian gimana kita butuh alat bantu untuk mengetahui dalam analisa CVP ini. Misalnya saya ingin tahu penjualan pada titik impas, gitu ya. Nanti saya butuh TR pada BEP, ya. BEP itu adalah titik impas itu berapa. Kemudian atau jumlah quantity pada BEP atau unit pada BEP itu berapa. Nah, kemudian saya butuh alat bantu. Di sini ada yang sifatnya akan konstan, gitu ya. Ini sifatnya konstan, jadi dia tidak akan berubah, sifatnya konstan. Yang sifatnya konstan di sini pasti ada harga per unit, ya. Harga per unit ini pasti konstan. Ini harga TR per unit. Kemudian ada total variable cost per unit dengan TCR per unit. Kemudian yang selanjutnya adalah rasio, ya. Rasio itu berarti persentasenya, ya. Dimanapun sales itu rasionya harus selalu 100%. Nah, berarti kalau dengan demikian total variable cost-nya adalah TVC per TR dikali dengan 100%. Begitu juga di sini TCR dibagi TR dikali 100%. Nah, kemudian saya tunjukkan ada beberapa contoh, gitu ya. Kita lihat di sini perusahaan Marvel dia memproduksi
MP3, data-data MP3-nya ada di situ ya. Jadi kalau di sini itu adalah penjualan yang dia dengan data yang di situ dia dapat laba operasinya 240 juta. Nah, saya ingin tahu kira-kira berapa sih TR pada BEP gitu ya. Berarti saya harus buat bahwa TR BEP-nya itu di mana nanti fixed cost-nya itu tetap gitu ya. Jadi saya ingin tahu OI-nya di sini 0. Jadi saya isi di sini OI-nya 0. Coba di sini saya isi UI-nya 0. Kemudian fixed cost-nya sudah ada. Fixed cost-nya di situ biaya tetap per bulannya adalah 400 juta. Saya tulis di sini 400 juta rupiah. Kemudian setelah itu di sini yang komponen tetapnya kita bisa isi unitnya, harga per unit ya, 1 juta di sini 1 juta. Kemudian 600.000 ini 1 juta 600.000 dan 400 ya, ini komponen tetapnya. Berarti saya bisa isi yang sisi sini enggak? Bisa kan? Caranya gimana? Caranya yaitu ini 600 dibagi dengan 1 juta dikali 100, berarti ketemu 60% ya. Benar nggak hitungan saya? Ini 40, betul ya? Terus setelah itu berarti kita pengen tahu TR pada BEP-nya berapa ya, kita hitung yang ini berarti nanti ada bantuan rumus. Nah di sini berarti berapa dikurangi 400 juta ketemunya 0. Berarti di sini kan otomatis 400 juta ya. Nah 400 juta berarti kita bisa hitung. Jadi nanti rumusnya adalah TR BEP ya, sama dengan total fixed cost ya, ditambah dengan OI, di mana OI-nya itu kalau BEP itu sama dengan 0 dibagi kalau sales itu pakai yang ini. Jadi rasio margin kontribusi. Nah, kemudian kalau Q pada BEP gitu ya, berarti total fixed cost rumusnya sama, ditambah OI BEP sama dengan 0. Nah, dibaginya yang bagian ini. Jadi rasio margin kontribusi per unit. Per unitnya berapa? Berarti saya bisa hitung ya, TR BEP-nya total fixed cost-nya 400 juta ditambah dengan 0 dibagi dengan rasio marginnya berarti 40%. Jadi dapat berapa ya? Kemudian Q pada BEP juga sama, di sini 400 juta ditambah dengan 0 dibagi dengan 400.000. Ada yang bisa hitungkan saya kira-kira berapa? 400 juta dibagi 40% sama 400 juta dibagi 400.000. Mungkin Tayo atau telepon Harley ya, Richard Harley. Yang mana Richard? Atas 40 berapa? 1M. 1M di sini. Kemudian kalau yang kuantitinya 400 juta dibagi 400.000, 1000 unit. 1000 unit. Jadi nanti kita bisa juga tambah 0 dibagi dengan, kalau TR berarti kita pakai rasio 40%. Sorry, ini ditambah 1M ya. Ditambah OI-nya berarti 1M. Ya, berarti 1,4M dibagi 40%, yang satunya Q pada laba 1M juga sama. Berarti 400 juta ditambah dengan
1M dibagi 400.000. Ya. Oke. Ini bisa dihitungkan juga, Richard? Atau yang lain mungkin? Hasilnya pasti hitungkan 1,4M dibagi 40%. Dapatnya berapa? Terus 3,5M. Kalau ininya 400 juta, 1,4 dibagi 400.000 berapa? 3.500. Jadi begitu ya kalau untuk tahu berapa KR dan I-nya. Nah, terus kemudian ketika dia produk jamak, ya, kalau saya punya produk jamak itu misalnya saya tunjukkan dulu, ini saya agak percepat sebelum saya ke, jadi kita ke produk jamak dulu sebelum lupa ya. Atau sebelum ke produk jamak kita ke ini dulu. Nah, lalu jauh. Atau kita coba perhatiannya ya. Ada beberapa di sini. Ada sales revenue 9.600.000, TVC-nya 6.400.000, total fixed cost-nya 2.600.000. Nah, TR jika target profitnya 0 berapa? TR jika target profitnya 200 berapa? Ada yang mau coba mungkin? Nanti ada plus poinnya kalau mau coba. Selain yang itu, ada yang mau coba? Richard? Kan gampang tuh. Theo? Iya, ya boleh sekali mau coba. Langsung maju ke depan atau bagaimana? Boleh. Kenapa? Dibaca. Oh, pakai laptop. Maju aja deh, nggak apa-apa. Nanti ini ada juga berupa keaktifan di kelasnya ya. Nah, terus boleh bawa itu, boleh, silakan. Boleh di sebelah situ, boleh mau dihapus juga boleh. Yang dibutuhkan aja yang dihapus. Berarti hanya yang dibutuhkan kuantitinya saja. Kalau TR pada DEP berapa? DEP kan tinggal dimasukin aja itu. Yang sebelah sana dihapus bisa. Dimasukin aja angkanya, total fixed cost-nya berapa? Ya, kuantiti, ya betul. Ini tuh.
Ya, boleh dihapus, boleh dihapus. Apa? Ya, oke, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kalau dengan begini itu tinggal kita masukin aja, ya. Jadi total fixed cost-nya ini nggak perlu kita cari. Berarti yang angkanya ini kita masukkan yang di dalam tabel, ya. Jadi anggapannya dia 8.000 8.000 unit ya dia terjualnya. Berarti harganya itu untuk 8.000 harganya itu tuh 8.000, berarti nanti kita dapat berapa itu? 9.600.000 dibagi 8.000 dapat berapa ya? 1.200. Ya, 1.200. Kemudian yang satunya 6.400 dibagi 8.000 ketemu 800 ya. Nah, ini ketemu 400 di sini. Jadi nanti ini 2.600.000 dibagi dengan 400. Ketemunya berapa ya? 2.600.000 dibagi 400. Ada yang bisa hitungin saya? Ada? Berapa? 654. Berapa? Berapa? Richard mungkin 2 juta. 6.000. Oh, 6.500. Nah, kalau yang 200 ya tinggal diganti aja. Berarti di sininya nanti kan ini 0 ya tadi. Ininya 200. Kalau tadi yang pertama 0. Berarti berapa ditambah dikurang 2.600.000 ketemu 200, berarti kan 2.800.000 di sini ya. Berarti nanti di sini kita pakai yang labanya pada laba 200.000 pada laba 200.000 itu sama dengan 2.600.000 ditambah dengan 200.000 dibagi dengan 400. Berarti berapa ya? 2.800.000 dibagi 400, 7.000. Ya, 7.000. Nah, ini untuk kuantitinya. Nah, sedangkan kalau soal selanjutnya misalnya untuk TR-nya. Untuk TR-nya berarti di situ sudah ada ini beda lagi, beda soal ya. Ya, beda soal ini. Jadi Mr. X menjual single produk, berarti itu harganya di sini kita hitung 50 gitu ya. Ini kita hitung 50, diisi 50. Kemudian di sini 60%-nya dari 50, berarti berapa ya? 60 kali 50, 30 ya? Benar nggak? Ini 20 ya. Ini berarti tetap ya. Kemudian di situ fixed cost-nya ada. Fixed cost-nya sebesar 400.000. Nah, ini 0. Berarti kalau TR berapa Q sama TR ya sudah, ini tinggal berarti kan 400. Berarti saya bisa hapus ya. Ini saya hapus. Saya hapus, berarti saya pakai yang ini. Kalau pada BEP berarti kan itu 400 ditambah dengan berapa itu? 0 ya, dibagi dengan rasionya. Berarti kalau rasio 40%, di sini 400
ditambah dengan 0 dibagi dengan 20. Ya, nanti kalian hitung dapatnya berapa gitu ya. Berarti kalau yang kedua berapa yang ada 22.000, berarti nanti tinggal diganti 22.000. Berarti nanti TR pada laba 22.000 berapa dapatnya? Berarti kan 400.000 ditambah dengan OI-nya, berarti labanya 22.000 dibagi dengan 40%. Kemudian Q pada laba 22.000 juga sama ya. Berarti 400.000 ditambah 22.000 dibaginya 20 ya, sudah. Nah, itu nanti untuk yang produk tunggal. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya yang diketahui adalah net income-nya. Jadi kita agak cepat dulu slide-nya. Bagaimana nanti kalau yang net income-nya. Jadi kalau net income itu di sini ada rumus ya. Berarti nanti net income atau laba bersih dikurangi laba bersih. Jadi kita ini laba bersihnya diketahui, UI-nya nggak tahu, tapi pajaknya tahu. Berarti nanti pakai laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 pajak penghasilan. Kenapa 1? Jadi dia dianggap bahwa pajaknya itu sudah digunakan gitu ya. Jadi 100 dikurangi berapa persennya gitu ya. Tinggal misalnya kalau saya punya contoh, misalnya pakai yang ini ya, terus labanya misal net income-nya ini nggak diketahui ya, tetap diketahui ini. Net income-nya saya punya di sini 500.000. Misalnya tesnya 15%, berarti berapa OI-nya? Ya sudah, saya pakai rumus OI sama dengan net income dibagi 1 min tax. Ya, berarti net income-nya 500 dibagi 1 min 15%. Nanti dapatnya di sini 500 dibagi dengan berapa ini? 100 dikurangi 15 berarti kan tinggal 85% ya. 85%. Jadi kira-kira poinnya berapa ini? 500 dibagi 85%. Tolong dicatat. Tolong 588 ya. 588 235. Nah ini kalau untuk diketahui net income-nya. Kemudian kalau misalnya produknya jamak gimana? Ini kebetulan sama, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, karena juga contoh soalnya berputar seperti itu. Nah, nanti di sini ada MOS gitu ya. MOS itu merupakan batas aman antara jarak penjualan aktual dan penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas. Jadi nanti kita bisa hitung MOS dengan MOS ratio. Nah, kalau MOS itu bisa diketahui penjualan aktualnya sama dengan penjualan aktual dikurangi dengan penjualan titik impas. Jangan kalau MOS ratio itu nanti penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas dibagi dengan penjualan aktual, ya. Nah, kalau misalnya nih tadi kita punya contoh penjualan aktualnya 600 juta, kemudian penjualan titik impasnya 500 juta, maka MOS-nya diketahui ya. Misalnya saya juga punya contoh, misalnya gini, MOS penjualan aktualnya, misalnya penjualan aktual sama dengannya 750 juta. Kemudian penjualan titik impas itu 500 juta. Ya. Berapa MOS dan MOS ratio? Nah, kalau MOS berarti saya bisa hitung MOS sama dengan 700 tadi penjualan titik impas ya, penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas ya, 750 juta dikurangi dengan 500 juta. Dapat di sini 250 ya. Kalau MOS-nya
Kalau MOS ratio berarti bisa juga dari MOS yang ini kita masukin di sini 250 juta dibagi dengan apa? Penjualan aktual atau penjualan titik impas tadi rumusnya? Penjualan aktual atau penjualan titik impas? Penjualan aktual. Berarti kita bagi dengan 750.000. Dapat berapa ya kira-kira MOS ratio-nya? 250 juta dibagi 750 juta. Dapat berapa ya? 0,33 atau bisa juga 33,33% ya. Ini kan tiganya banyak ya. Nah, tuh. Oke, selanjutnya kalau pada penjualan produk jamak. Nah ini, kalau tadi kita produknya adalah tunggal. Kalau ini produknya jamak. Jadi produknya bukan hanya satu. Di sini ada sepatu golf, sarung tangan golf, dan stick golf. Nah, yang pertama kalian lihat ya, selain ada harga jualnya, biaya variabel sama margin kontribusi, kalian lihat adalah sales mix-nya ya. Sales mix-nya itu yang pertama dilihat apakah sudah benar ketiga produk tersebut total sales mix-nya adalah 100%. Di sini sepatu golf 40%, sarung tangan golf 50%, stick golf 10%. Maka kalau di total sudah 100 ya. Ya, berarti kita bisa hitung ya. Kita cari lagi sama. Jadi kalau tadi kita lihat itu ada rumus RBEP sama QBEP. Yang pertama kita cari adalah kita cari itu yang konstannya ini ya. Kita cari misalnya saya tulis di sini ada sepatu golf ya, sepatu golf, kemudian ada sarung tangan golf, dan yang terakhir ada stick golf ya, stick golf. Nah kemudian saya punya saya pasti harus cari nilai konstannya ya. Saya konstannya itu kan harga jual per unit ya, sudah diketahui harga jual per unitnya sudah ada, itu 500.000, 300.000. Nah kemudian berarti ini kan 200 ya. Kemudian ada rasionya. Rasionya ini selalu 100%. Berarti kalau 30 dibagi 50 berapa ya? 60 ya ini. 60 ini 40, benar nggak? Terus kalau yang di sini sarung tangan golf harga per unitnya sudah ada. Berarti saya punya 150.000, kemudian saya punya 50.000, di sini 100. Rasionya berapa saja? Di sini 100%. Coba dihitungkan dong, 50 dibagi 150 berapa? Dari Siela mungkin bisa bantu saya. Berapa persen? 50.000 dibagi 150.000. Berapa? Berapa ya Siela? Ya, 150.000 dibagi 150.000. Oh, 333. Ya, 333%. Ya, berarti di sini 66,67%. Nah, kemudian di sini ada harga per unit. Itu stick golfnya adalah 1.250.000. Kemudian di sini 1 juta. Kemudian sisanya adalah 250 ya. 250. Berarti rasionya ini selalu 100%. Kalau 1 juta dibagi 1.250 berapa ya? Mungkin bisa dibantu saya, kira-kira berapa? Berapa mungkin kok? Atau 80%? 80%, di sini 20%. Nah, ini ada sales mix-nya ya. Sales mix-nya di sini saya tulis, berarti ada 40%. Kemudian ada 50% di sini.
kemudian ada 10%. Berarti ini totalnya 100 ya. Berarti saya harus cari harga per unit paket ya. Harga per unit paket itu berarti ya sudah 200.000 dikalikan 40%, kemudian ditambah lagi berarti 100.000 dikalikan 50%, kemudian ditambah lagi 250.000 dikali 10%. Ini berapa ya? Bisa tolong bantu dihitungkan. Kemudian saya punya rasio paket. Rasio paketnya berarti saya punya di situ 40% dikali 40% ditambah dengan 66,67% dikali 50% ditambah dengan 20% dikali 10%. Nah, coba ada yang bisa bantu hitungan saya nggak? Kira-kira berapa ya? 200.000 dikali 40% ditambah 100.000 dikali 50%, kemudian ditambah lagi 250 dikalikan dengan 10%. Ini berapa? 155. Yang ini ya, 155. Kemudian yang di bawah kira-kira rasio paketnya berapa? Jadi 40% dikalikan 40%. Berarti kan kalau ditambah dengan 66,67% dikali dengan 50% ditambah 20% dikali 10%. 155 atau 150? Coba kita hitung sama-sama ya. Kita hitung pakai Excel juga boleh. Ya, kita coba buka pakai Excel. Kita supaya terlihat jelas ya. Jadi kita hitung di sini berapa itu 200.000 dikalikan dengan 40% ditambah dengan berapa itu 100.000 dikali dengan 50%, terus ditambah dengan 250 kali 10%. Ada berapa? 155. Betul ya. Jadi kemudian yang selanjutnya 40% dikali dengan 40%, mungkin hitungannya agak keliru mungkin. Jadinya 155. Ditambah dengan itu berapa? 66,67% dikali dengan 50%. Kemudian ditambah lagi dengan yang 20% dikali 10%. 20% dikali 10%. Nah, ini adalah ini 66,67. 66,67%. 66,67. Nah, 51,34%. Nah, kalau sudah, berarti kita dapat 51,34%. Kita dapat. Setelah itu saya hitung bisa TR pada BEP ya. TR-nya berarti kan fixed cost-nya ya. Fixed cost-nya tadi berapa itu? Coba sebentar. Fixed cost-nya adalah 3.100.000.000. Jadi 3.100.000.000 ditambah dengan, kalau TR pada BEP berarti OI-nya 0 dibagi dengan, kalau TR berarti paket yang rasio paket 51,34%. Nah, kemudian kalau Q pada BEP, nah berarti kan 3.100.000.000 ditambah juga dengan 0 dibagi dengan 155.
Ini 155.000. Bisa dihitung kan berapa ya? Kalau ini 3,1 M dengan dibagi 51,34, terus yang satunya 3,1 M dibagi 155. Berapa? Yang ini berapa, yang bawah berapa? 6 juta 38. 6 juta 38 gimana? 6 didikte aja angkanya. 60 gini ya, berarti 6 miliar ya. Ya, 6 miliar 38 juta ya. Kalau yang bawah berapa ini? Jadi 3,1 M dibagi 155. Berapa ini? 20.000. Nah, nanti ya ini 20.000 per ini. Jadi nanti bisa dimasukkan ke atas ya. Jadi misalnya 6 juta dengan 20.000. Nanti bisa dicari laporan laba ruginya. Oke? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bingung di bagian mananya? Yuk, ada yang mau ditanyakan tidak? Mau tanya, Richard? Richard mau tanya? Tanya apa, Richard? Gak ada? Sudah? Kalau tidak ada, berarti perkuliahan kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih dan selamat sore, sampai ketemu.